Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Berpihak. Sahabat, kata ini terdengar sederhana, tapi bisa memecah belah bangsa, bisa memecah belah gereja, dan juga bisa memecah belah keluarga. Hari ini dunia sedang terbelah di politik, di sosial media, di mimbar gereja. Semua orang merasa punya Tuhan di pihaknya masing-masing. Ada pendeta yang bilang, Tuhan pasti di pihak kami. Namun ada kelompok lain berkata, tidak, Tuhan bersama dengan kami. Namun mari jujur, bagaimana kalau sebenarnya Tuhan tidak berpihak kepada siapapun, melainkan menuntut kita yang berpihak kepadanya. Kitab 2 Samuel pasal 3 membawa kita ke masa penuh intrik politik dan konflik batin di antara umat Tuhan sendiri. Saat itu Daud dan keluarga Saul sama-sama mengklaim diri sebagai penerus janji Allah. Tetapi siapa yang benar-benar disertai Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak kita semua menelusuri satu pertanyaan yang mengguncang banyak orang beriman. Tuhan di pihak siapa? Mari kita lihat sejarahnya dahulu. Kitab 2 Samuel pasalnya yang ketiga terjadi setelah Saul mati dan kerajaan Israel terpecah dua. Di bagian utara, Ishiboset, anaknya Saul, memerintah dengan bantuan panglima perang bernama Abner. Sedangkan di selatan, Raja Daud memerintah Yehuda dari Hebron. Menurut beberapa tafsiran, peristiwa ini bukan sekedar politik, tapi benturan teologia kesetiaan. Umat Allah bingung, siapa yang sebenarnya menjadi wakil Tuhan? Penerus dari darah Saul atau orang pilihan Tuhan, yaitu Daud? Dalam budaya Timur Tengah kuno, kesetiaan ditulis dalam bahasa Ibrani hesed. Artinya tidak netral. Kesetiaan berarti menempel dengan seluruh hidup. Bukan pada ide, tapi pada pribadi yang dianggap mewakili kehendak Allah. Abner, yang awalnya setia kepada Saul, sadar bahwa Tuhan sudah beralih kepada Daud. Tuhan berpihak, tapi peralihan itu dianggap pengkhianatan oleh Yoab, panglima Daud. Dunia saat itu jadi dunia yang abu-abu. Semua bicara tentang Tuhan, tetapi setiap orang punya Tuhan versinya masing-masing. Apakah hal tersebut tidak mirip dengan zaman kita sekarang ini? Banyak orang yang berjuang demi Tuhan, tapi sebenarnya demi kepentingan kelompoknya. Kita berseteru sambil mengutip ayat-ayat Alkitab, seolah-olah Tuhan adalah milik pihak kita. Kata kunci dalam pasal ini pada frasa meneguhkan kerajaan Daud atas Israel. Kitab 2 Samuel 3 ayat 1. Kata hazak dalam bahasa Ibrani berarti menjadi kuat, semakin diteguhkan, ditegaskan oleh Allah. Ini bukan hasil strategi manusia, tapi tindakan Allah yang perlahan-lahan memindahkan otoritas rohani dari Saul ke Raja Daud. Penulis kitab 2 Samuel tidak sedang menulis sejarah militer. Ia sedang menulis teologia pemerintahan Allah. Para penafsir menyatakan bahwa
inti kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak otomatis berpihak pada garis darah, tidak berpihak pada popularitas, atau bahkan kekuatan militer. Tuhan berpihak pada mereka yang mau tunduk kepada rencananya, meskipun jalannya tidak populer. Jadi, tujuan penulis kitab 2 Samuel pasalnya yang ketiga adalah menegaskan bahwa kesetiaan sejati bukan soal pihak mana yang menang, tetapi siapa yang mau menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah yang berdaulat. Sahabat, mari kita lihat 3 kebenaran besar dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan tidak bisa dimonopoli. Banyak pihak mengklaim Tuhan bersama kami, tapi sejarah kitab 2 Samuel pasal 3 menunjukkan Tuhan tidak terjebak dalam loyalitas politik atau denominasi. Tuhan berdaulat memilih siapa yang Ia kehendaki, bahkan sering mengejutkan manusia. Sahabat, jangan sibuk memastikan Tuhan di pihaknya kita atau di pihak siapa saja. Pastikan kita yang ada di pihak Tuhan. Yang kedua, kesetiaan bukan netral. Abner belajar bahwa diam di tengah ketidakbenaran adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah. Kesetiaan rohani selalu punya konsekuensi politik, sosial, bahkan relasi pribadi kita. Orang yang benar-benar setia kepada Tuhan akan berani berpindah pihak dari zona nyaman ke zona kebenaran. Pelajaran yang ketiga, kemenangan datang dari Tuhan, bukan intrik manusia. Yoab akhirnya membunuh Abner karena takut kehilangan pengaruh. Tapi akhirnya Daud juga diteguhkan tanpa kekerasan. Kemenangan sejati dalam rencana Allah tidak lahir dari strategi kotor, tapi dari penyerahan diri yang tulus kepada kehendaknya. Jadi sahabat, pesan dari kitab 2 Samuel pasal 3 ini terdengar sederhana tapi tajam, yaitu Tuhan tidak sedang mencari pihak. Tuhan sedang mencari hati. Dunia kita sekarang seperti zaman Abner dan Daud. Penuh polarisasi, saling klaim kebenaran, saling merasa paling disertai Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak diseret oleh agenda manusia. Hari ini, mari kita bertanya, apakah saya sedang memperjuangkan kepentingan Tuhan? Atau sekedar ingin Tuhan memperjuangkan kepentingan saya? Kalau kita sungguh mau melihat kuasa Allah bekerja, berhentilah memonopoli Tuhan. Mulailah berpihak kepada kebenaran Tuhan. Waktu itu membuat kita kehilangan kenyamanan. Karena hanya orang yang berani berpihak kepada Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai pihaknya, yang akan melihat kerajaannya ditegakkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas sejarah. Kami datang dengan hati yang ingin belajar berpihak kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami sering menarikmu ke kubu kami. Padahal tuh Engkau ingin kami datang ke kubu-kubu. Ajarlah kami seperti Daud,
tidak mencari kemenangan instan, tetapi menantikan penggenapan kehendak-Mu ya Bapa. Bentuklah hati kami agar berani setia, meski itu berarti melawan arus. Biarlah setiap langkah hidup kami menyatakan satu hal, bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, dan hanya kepadamu kami berpihak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala zaman, kami berdoa. Amin.